آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة يا الله، نسألك البركة، نسألك السلامة، نسألك العافية، نسألك الهداية، نسألك المعرفة، نسألك المحبة، نسألك الاستقامة، نسألك الحسن الخاتمة. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما يا الله، وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, saya muliakan, mohon keikhlasan doa untuk saudara-saudara, sahabat, dan handai tolan yang sedang sakit. Yang pertama, sahabat saya Mbak Jairoh, yang positif COVID, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Kemudian putra Ayahanda Pohan, Mbak Ananda Sahat Rahmat Pohan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Yang telah mendahului beberapa jamaah memberikan informasi, mudah-mudahan saudaranya yang telah meninggal dunia, Ayahanda Ibu Mercy di Surabaya, teman di Pegadaian, mudah-mudahan diampunkan segala dosanya, diterima iman Islamnya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, syurga Jannatun Naim. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sudah meninggal semoga diberikan husnul khatimah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya. Yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan, yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang sedang punya harapan, doa-doa, cita-cita semoga dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus kita memohon mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad SAW, jamaah Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah khususnya, diberikan perlindungan oleh Allah dari bahaya wabah virus corona, dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya, fitnah wal musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabatku, Bapak dan Ibu, baik yang ada di Zoom, di YouTube, di Instagram, di YouTube, di Facebook juga, yang dirahmati Allah dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum Asmaul Husna Al-Muhsi, sedikit motivasi dan inspirasi mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, dan menjadi amalan untuk kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sibuk sekarang menjaga fisik agar tetap sehat dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, tapi jangan dilupakan menjaga kesehatan hati dan jiwa. Sekali lagi, jangan dilupakan menjaga kesehatan hati dan jiwa kita. Bahkan tidak sedikit sakitnya fisik berawal dari adanya penyakit-penyakit di jiwa dan hati kita. Izinkan mudah-mudahan berlanjut minggu depan agar jiwa sehat dan bahagia. Jadi tipsnya agar jiwa kita sehat dan bahagia. Apa saja? 7 saja malam ini, sebelum nanti kita lanjutkan Asmaul Husna. Saya juga mohon izin ya, pulang dari masjid itu ternyata jam 8. Jadi kita mulai agak terlambat, hampir jam 8, 5 menit tadi, sehingga nanti jam 9 lebih kita akan akhiri juga. Yang pertama, agar hati dan jiwa kita sehat dan bahagia, jangan sombong. Yang pertama, jangan sombong. Sebab orang yang sombong itu orang yang bodoh dan orang yang tidak tahu diri. Karena sombong adalah selendang dan pakaian Allah. Sampai-sampai Nabi bersabda,
La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada penyakit sombong walau sebesar zarrah. Artinya sedikit saja penyebab orang tidak masuk surga, apalagi banyak dan besar. Dosa karena syahwat sangat mungkin dan bisa terampuni. Tapi dosa karena sombong agak susah untuk dapat ampunan. Nabi Adam terjerembab dalam dosa itu karena syahwat. Tapi iblis berdosanya karena takabur dan sombong. Makanya laknatullah. Karena itu jangan sombong. La haula wa la quwata illa billah. Orang sombong tuh merasa paling benar, paling pinter, paling berjasa, paling kaya, paling ganteng dan paling cantik, serba paling. Padahal serba paling, apalagi dalam kemuliaan dan kebesaran, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, jangan suudzon. Jangan suudzon. Imam Syafi'i menyampaikan, kalau engkau ingin husnul khotimah dalam hidup, perbanyak husnudzon kepada saudara-saudaramu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati buruk sangka, pikiran jadi buruk, lisan jadi buruk, ucapan jadi buruk, tindakan buruk, dan nasibnya jadi buruk. Nah, bagaimana untuk tidak suudzon? Cari 1001 alasan, dan kita harus punya prinsip agar tetap husnudzon, baik sangka. Setiap orang punya alasan tersendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena ada perbedaan sudut pandang setiap orang dan kita. Ada perbedaan latar belakang, pendidikan, kehidupan, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, bertambahnya umur, pengalaman, kadang kita banyak diajarkan pada kehidupan ini. Dulu saya dibesarkan oleh keluarga yang gampang banget ngajak teman ke rumah itu. Orang tua saya sedikit-sedikit ke temennya, ayo mampir, nginep, boleh nginep. Padahal ya tidak bagus rumahnya, tapi begitulah. Tapi ada orang, nah begitu saya bergaul, ada teman-teman yang selama hidupnya tidak pernah mengajak main ke rumah. Dulu saya aneh ya orang nih ya. Padahal saya ke tempatnya, ke daerahnya, nggak pernah sekalipun mampir ke rumah saya yuk. Buat saya tuh aneh. Dulu buruk sangka, berarti ini dia tidak someah, dia ini tidak baik. Oh, saya baru tahu ternyata ketemu dengan beberapa orang yang buat dia rumah itu privasi. Sehingga selama hidupnya ada seorang teman yang ketemu dengan temannya lebih memilih di tempat makan, di kafe, di kantor, tidak pernah di rumah. Dan setelah diceritakan, ya masuk akal. Ada sesuatu alasan yang berbeda dengan kehidupan kita. Karena itu husnudzon saja, jangan suudzon. Sekali lagi patokannya, setiap orang punya alasan tersendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya kita baik sangka aja. Jangan suudzon. Ijtanibu katsiran minadz-dzann. Jauhi olehmu buruk sangka. 3, jangan menyimpan dendam dan benci. Aduh, betul. Jangan. Sahabat Rasulullah yang dijanjikan sampai 3 hari kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa dia ahli syurga, dia ahli syurga. Sahabat Amr bin As penasaran nginep di rumahnya. Tidak banyak sholatnya, tidak banyak keistimewaan ibadahnya. Begitu ditanya setelah 3 hari nginep, apa penyebabmu sampai Rasul menjulukimu ahli syurga? 1 amalannya, saya tidak punya dendam, tidak punya benci kepada saudaraku kaum muslimin. Apa yang buat mereka bahagia, aku bahagia. Tidak ada iri, tidak ada dengki, apalagi benci. Masya Allah, itu sudah membuat orang jadi ahli syurga. Ya, berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain, dan berdukalah merasakan pedih dan sakit kalau orang lain, apalagi saudara Islam kita sedang sakit. Nah, karena itu
ya harus berempati dalam situasi seperti sekarang ini ya. Sebaiknya jangan berlebihan share status saat kita dalam kebahagiaan. Ya ngebaso-baso aja mah, jangan di-share lah. Bisi kasihan teman-teman kita yang sedang sakit. Kita kemudian bergembira dalam situasi seperti ini. 4, nah ini tambah ke sini tambah ini nih. Jangan cepat marah dan emosi. Jangan cepat marah dan emosi. Bagaimana supaya tidak cepat marah dan emosi? Harus pandai-pandai memberikan judul pada setiap kejadian. Harus pandai-pandai memberikan judul. Karena penjudulan itu menyebabkan sikap kita yang berbeda. Anak lagi lari-lari. Kalau judulnya kita kasih anak ini mengganggu, jadi kesel. Kamu lari-lari terus, ribut terus. Karena ngasih judulnya dia pengganggu. Tapi kalau kita memberikan judulnya, Alhamdulillah anak kita sehat, sedang menikmati dunia kekanak-kanakannya, maka menjadi legowo. Alhamdulillah. Kalau anak kita sakit terbaring, diam, lemas. Nah, pandai-pandai memberi judul. Kalau istri ngomong terus, mau dijudulin apa nih? Dia sayang pada kita. Makanya begitu banyak hal-hal yang diomongkan pada kita. Jadi seneng. Tapi kalau ngasih judulnya, cerewet istri ini. Aduh, tidak tahu diri, saya sudah capek ngomong. Ya, kesel. Jadi harus pandai memberikan judul agar tidak emosi dan tidak cepat marah. Corona kemudian diperpanjang, ngasih judulnya apa nih? Aduh, kalau ngasih judulnya kesusahan, maka jadi kesel. Sampai kapan kesusahan ini berakhir? Tapi kalau judulnya latihan, sabar, latihan, tenang, ya alhamdulillah berarti kesabaran kita terus akan dilatih untuk lebih besar lagi. Begitu ya. Yang kelima, agar jiwa kita sehat dan bahagia, banyak berbagi dan memberi. Nah, banyak berbagi dan memberi dalam situasi begini. Masya Allah, bahkan ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa memberi dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, jadi jangan jadi alasan beberapa teman-teman yang terbiasa sedekah kemudian mengatakan, corona. Ya, belum hebat. Kalau engkau sedekah dalam keadaan mudah dan lagi banyak rezeki, itu biasa. Yang luar biasa tuh dalam keadaan susah engkau tetap sedekah. Itulah kenapa ciri orang bertakwa, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dan insya Allah justru karena susah, permudah dengan banyak sedekah. Justru karena lagi banyak musibah, lebih banyak lagi sedekah. Karena as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu pencegah bala, penolak musibah. Begitu ya. Banyak memberi, saya senang tadi khutbah di sebuah masjid, ada nasi barokah. Beberapa masjid sekarang sudah banyak makan berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Saya senang nih. Mudah-mudahan semua akan lebih banyak lagi kesadaran. Tidak hanya Jumat. Besok akan ditambah Kemis barokah. Kan fuqara masakin makannya tidak karena Jumat. Ya tidak apa-apa. Nanti moga-moga sudah akan ada masjid Rabu berkah. Nah, nanti ada masjid lagi Kamis berkah. Nanti ada masjid lagi Minggu barokah. Masya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah. Ahad barokah, Ahad barokah. Nah, sudah berapa itu? 5. 2 lagi ya. Yang keenam, banyak memudahkan urusan orang dan banyak menolong. Nah, ini ternyata you get from you did, but really get from you give. The more you give, the more you get. Itu yang tadi nomor 5. Yang nomor 6-nya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi, nanti yang di langit sayang pada kita. Mudahkan sebanyak mungkin orang-orang, maka
dirimu akan dimudahkan. Bantu orang lain, dirimu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa rumusnya? Jangan abaikan sekecil apapun, dimanapun dan kapanpun saat ada peluang kebaikan. Sekali lagi kunci nomor 6, jangan abaikan saat ada peluang kebaikan, sekecil apapun, dimanapun, dan kapanpun. Karena kita tidak tahu, boleh jadi itulah amal yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Banyak menolong dalam situasi seperti sekarang. Dan hati akan lapang. Jiwa itu bahagia saat bisa membahagiakan. Siapa-siapa yang memudahkan urusan umat Nabi Muhammad akan dimudahkan. Ini doa Nabi. Siapa yang sering mempersulit urusan umatku, maka akan dipersulit dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, banyak memudahkan saja, karena kita akan menghadapi hari di mana semua akan mengalami kesulitan. Mudah-mudahan saat kita memberikan kemudahan, saat itulah Allah memberikan kemudahan. 7, terakhir, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Rumusnya apa? Jangan berhenti berdoa, jangan putus asa dari doa, jangan bosan berdoa. Mudah-mudahan 7 ini menjadi syariat jalan agar jiwa sehat dan bahagia. Sekali lagi, barangkali ada yang baru masuk, baik di YouTube maupun di Instagram, di Zoom, tip malam ini agar jiwa sehat dan bahagia. 1, jangan sombong. 2, jangan suudzon. 3, jangan menyimpan dendam dan benci. 4, jangan cepat marah dan emosi. 5, banyak berbagi dan memberi. 6, banyak memudahkan urusan orang dan banyak menolong orang. Yang ke-7, banyak-banyaklah berdoa. Nah, yang ke-7 ini juga penting nih. Kita tuh tidak terbiasa doa seolah-olah saat momen-momen penting saja. Habis sholat, doa. Ya, bagus. Tapi seharusnya diperbanyak lagi. Coba kalau kita jujur mau meneladani Nabi, sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua rangkaian doa. Sampai kalau lagi nanjak kendaraan ada doanya, lagi turun ada doanya, lihat yang indah ada doanya, lihat yang mengerikan ada doanya, mendengar sesuatu yang bahagia ada doanya, mendengar musibah ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau berganti baju atau memakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya. Mana coba yang tidak dengan doa Nabi Muhammad? Nah, kita teh banyak meninggalkan, padahal ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Kebayang dunia ini menjadi arena pertempuran kita dengan setan, dengan kejahatan, terus kita tidak bawa senjata, ya babak belur, kita mati konyol. Karena kita tidak bersenjata. Nah, jangan lupakan senjatamu, wahai saudaraku. Itulah kenapa saya awali dengan kalimat thayyibah, dengan berdoa. Dan bagus nanti ingatkan saya juga ya, ini panitia. Kita doa, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Kemudian doa-doa mau belajar. Rabbi syarahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan terus banyak doa. Insyaallah hatimu sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu motivasi dan inspirasi. Kita akan berlanjut sekarang Al-Muhsi. Al-Muhsi. Mengenal nama Allah Al-Muhsi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhsi adalah nama Allah yang ke-58. Al-Muhsi artinya Allah yang maha menghitung. Imam Al-Ghazali menjelaskan maksud Al-Muhsi ialah yang mengetahui dan menghitung segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Firman Allah, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Al-Jin ayat 28.
Dan ilmu Allah meliputi dengan apa yang di sisi mereka, dan dia mengetahui bilangan tiap-tiap sesuatu. Dia mengetahui jumlah dan bilangan tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Hitungan Allah pas dengan yang sebenarnya. Tidak kurang, tidak lebih. Dia mengetahui bilangan ikan yang ada dalam lautan dan samudera. Yang kecilnya tahu, yang besarnya tahu, yang betinanya tahu, yang jantannya tahu ada berapa. Yang sedang hamilnya ada berapa. Masya Allah. Telur-telurnya ada berapa. Tepat dan cepat Allah Al-Muhsi mengetahui. Subhanallah. Sedikit pun tidak ada yang kurang dari yang sebenarnya. Hanya dia yang mengetahui berapa jumlah malaikat, berapa jumlah para rasul, berapa jumlah dedaunan yang ada di muka bumi. Masya Allah. Al-Muhsinya Allah, maha sanggup menghitungnya Allah. Bahkan tisu yang ada di meja ini, Allah mengetahui jumlahnya berapa, yang habisnya untuk siapa, dan kapan akan dipakainya, serta untuk apanya dari 100 lembar tisu ini, Allah maha mengetahui dengan cepat dan tepat. Masya Allah. Para rasul Allah sangat tahu. Sedang pendapat manusia, para ulama, ada yang 313, 314, 315. Yang pasti mengetahui persis berapa jumlahnya hanya Al-Muhsi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghitung apa yang diketahuinya, maka keimanan itu akan membuahkan sesuatu, yaitu perilakunya adalah ia menghitung gerak dan diamnya untuk bekal sebagai persiapan pada hari kembali. Jadi kalau kita sudah mengetahui Allah Al-Muhsi, maha menghitung segala gerak-gerik kita, berarti kita harus persiapan bahwa kita juga harus punya perhitungan untuk kembali kepada hari yang abadi. Kita diperintahkan menghitung bekal kita untuk menjalani tahapan-tahapan menuju hari yang abadi. Kita harus berbekal ini untuk menghadapi hari yang abadi. Seperti orang yang ingin berangkat haji, ia harus mengetahui bekal perjalanan dari rumah sampai nanti pulang. Seperti orang mau melakukan perjalanan haji, kebayang kalau tidak berbekal. Dia berbekal. Nah, apalagi perbekalan kita menghadapi hari yang abadi. Setidaknya dalam buku ini ada 8 tahapan, 8 persinggahan yang akan kita lalui, baru kita sampai ke surga atau ke neraka. Naudzubillah. Agar jangan sampai ke neraka, kita harus persiapkan sejak sekarang dan tidak boleh ditunda-tunda karena waktu keberangkatan kita tidak diketahui dan semua kita punya jadwal. Tidak apa-apa. Kita punya jadwal keberangkatan kereta kematian kita masing-masing. Sekali lagi, kita punya jadwal tiket keberangkatan kereta kematian kita masing-masing karena itu tidak boleh ditunda-tunda. Katanya ada 8 tahapan yang harus kita siapkan nih. Adapun 8 tahapan yang pasti akan kita jumpai. Yang pertama, ketika menghadapi kematian. Nah, ketika menghadapi kematian. Ketika sakaratul maut tidak ada yang dapat diharapkan kecuali satu. Kita berharap husnul khatimah. Yaitu mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan baik. Dan supaya malaikat maut mencabut dengan manis, dengan muka yang tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dalam beberapa hadis untuk menghadapi yang demikian atau kematian. Di antara sabda beliau, "Man sarahu ayyalqallahu azza wa jalla ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna." Artinya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah atau mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah pada hari kiamat, hendaklah ia memelihara salat 5 waktu ketika diseru untuknya atau ketika datang saatnya atau dengan berjamaah. Berarti ini anjuran pertama agar jangan gegabah
ketika menghadapi sakaratul maut, maka hendaklah kita upayakan sholat berjamaah dan sholat tepat waktu sebagai bekal menghadapi kematian. Ini persinggahan pertama agar kita memperoleh husnul khotimah. Pertama berarti jaga sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah. Anjuran atau arahan kedua yaitu hendaklah memperbanyak membaca doa. Nah, ini kan Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian itu atasku. Atau doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saat sakaratul maut. Mudahkan. Saya pernah menemui langsung ketika KKN orang yang 3 hari sampai 7 hari sudah mau meninggal, tidak jadi lagi. Sudah mau meninggal, tidak jadi lagi. Susah sampai kemudian dibacakan Yasin 40 hari sampai kemudian saatnya Masya Allah dan tepat waktu berdoa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawinhu 'alayya. Allahumma hawin 'alaina sakaratul maut. Aduh Ustaz enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, golongkan hamba-Mu ini orang yang meninggalnya husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan saat kematianku, saat sakaratul mautku. Allah Maha mengerti setiap bahasa. Dan anjuran yang ketiga, memperbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak zikir itu. Sabda Rasulullah, akhbarani Jibrilu anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautihi wa biqabrihi wa hina yakhruju min qabrihi. Artinya telah mengabarkan kepadaku Jibril bahwasanya la ilaha illallah adalah taman atau penghibur seorang muslim ketika dalam keadaan matinya dan dalam kuburnya dan ketika keluar dari kuburnya. Itulah kenapa afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah, kalau pakai masker mah lebih banyak zikir aja, tahlil. Sudah pakai masker masih banyak ngomong terus. Mau bagaimana lagi Allah mengajarkan kepada kita? Dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kenapa hadirin, supaya tahu alasannya, kenapa Ustaz Komar kalau ceramah-ceramah sekarang banyak mengawalinya dengan afdhalu dzikri fa'lam annahu atau kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena mengamalkan hadis, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Yang pertama, perbaharui, baguskan imanmu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Apalagi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Peperihan itu barangkali bahasa Sundanya begini. Barangkali di antara ibu bapak seminggu sekarang ini ada yang belum mengucap la ilaha illallah. Nah, ya di majelis malam Sabtu lah kita ajak la ilaha illallah. Sebagai tanda kita punya persiapan menghadapi sakaratul maut, kita harus memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Itu tahapan pertama. Ada 8 nih. Kedua, ketika menghadapi fitnah kubur. Nah, ini kita semua pasti nih ke sana. Hanya tinggal nunggu giliran saja. Semua pasti kita ke sana. Dalam kubur kita berada seorang diri. Di sana kita nanti akan diuji dengan fitnah kubur untuk menghadapi fitnah kubur ini. Man qara'a suratal mulki kulla lailatin lam yadurruhul fatan. Sabda beliau, barang siapa membaca surat Al-Mulk pada tiap-tiap malam, tidak bisa memberi mudarat baginya fitnah kubur. Masya Allah. Apabila kita
ingin aman dari fitnah kubur, maka suatu pertanda selanjutnya, apabila kita sudah aman dari fitnah kubur, maka itu pertanda selanjutnya kita akan mudah menghadapi persinggahan-persinggahan berikutnya. Jadi persinggahan setelah kematian itu kubur, itu penentu. Kalau sudah dikubur kita mudah, kita kemudian dapat nikmat, insya Allah pertanda persinggahan-persinggahan berikutnya akan mudah dan nikmat serta gampang. Tapi begitu dikubur kita dapat siksa kubur, kesananya lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Nah, Rasulullah salah satu memberikan sabdanya, siapa yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, maka Allah akan bentengi dari siksa kubur. Fitnah kubur tidak akan bisa menyentuh atau tidak bisa membawa mudarat baginya. Jadi mulai malam ini nih, sempatkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Enaknya sih selain kalian tahajud tuh dibaca. Jadi kan setiap malam atau sebelum tidur. Caranya supaya hafal dibaca aja berkali-kali, nanti juga hafal. Lanjut nggak nih hadirin? Lanjut aja ya. Kita akan mengalami semua nih. Ketiga, sewaktu tinggal dalam kubur. Ketika akan tinggal dalam masa yang panjang, ketika berada dalam kubur yaitu sampai hari kiamat, beramal untuk menambah kebaikan sudah tidak bisa lagi. Maka satu-satunya harapan waktu itu hanyalah berharap kepada mereka yang masih hidup agar setiap saat mengirimkan amal kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Maka nitip, wahai 67 orang yang di Zoom, engkau adalah anak bagi orang tua masing-masing. Yang di YouTube, yang di Instagram. Saya nitip, berbakti pada orang tua masih hidup itu penting, wahai saudaraku. Namun lebih penting lagi, berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tidak ada harapan mereka kecuali doa-doa kita, amal soleh kita anak-anaknya. Karena itu jangan lepaskan doa-doamu pada orang tua, apalagi sudah meninggal dunia. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka tersenyum, mereka senang. Bahkan kalau kita mendengar, teruslah nak kirimi ayahmu, kirimi ibumu ini dengan doa-doamu. Dan sebaliknya, saya akan juga menyampaikan, jahat benar anak-anak yang kurang berbakti, yang berdosa, yang zalim saat orang tuanya masih hidup, dan lebih jahat lagi seorang anak berbuat zalim dan maksiat saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa maksudnya? Kita berbuat zalim di Jakarta, di luar daerah. Orang tua tidak tahu, misal anaknya merampok, tidak tahu kalau tidak diberitahu dan kalau tidak ditangkap polisi. Tapi saat orang tua sudah meninggal dunia, terbukalah hijab. Anaknya sedang melakukan ini, ya Allah, pedih, aduna, harusnya engkau berdoa, Masya Allah. Itulah kenapa kemudian, jahat betul saat kita berbuat orang tua sudah meninggal dunia. Sama, berbakti pada orang tua masih hidup, penting. Lebih penting lagi saat mereka sudah meninggal dunia. Itu 2, banyak sedekah nih hadirin, banyak amal jariah. Karena sedekah itu terus, sedekah jariah itu pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir terus bertambah. Dan ilmu yang bermanfaat. Teruslah bersemangat, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saya minta dibagikan lagi ceramah ini pada yang lainnya.
tips-tips tadi di awal bagikan lagi. Siapa tahu itu jadi ilmu yang membawa manfaat saat hidupmu sudah berakhir dunia ini. Keempat, kelima, dan keenam, supaya cepat. Memang begitu sih di bukunya juga. Ketika menghadapi hari berbangkit dari kubur dan menuju padang mahsyar. Semenjak kita dibangkitkan kemudian dihalau menuju padang mahsyar, sangat besar huru-hara yang akan kita temui. Jika tidak ada persiapan dalam menghadapi, Masya Allah, Rasulullah menerangkan bahwa ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar, itu huru-hara yang sangat besar. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sangat haus, dan dalam keadaan sangat lapar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah a'ra ma kanu qattun wa jawa'a ma kanu qattun wa atasha ma kana qattun wa ansaba ma kanu qattun faman kasalillah kasahullah wa man at'ama lillah at'amahullah wa man saqa lillah saqahallah. Manusia dihimpun pada hari kiamah dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, telanjang, bahkan sangat telanjang. Maka barang siapa memberi makan, barang siapa memberi pakaian karena Allah, Allah memberi pakaian saat itu. Barang siapa memberi makan karena Allah, Allah beri makan saat itu. Barang siapa memberikan minum karena Allah, Allah akan berikan minum pada hari itu. Nah, ayo, corona ini mengajarkan kita jangan banyak-banyak baju, jangan banyak-banyak pakaian. Hadirin, dibagikan saja karena Allah baju-baju kita sebagian, agar kita kemudian diberikan pakaian saat hari kebangkitan. Ketujuh, ketika dihisab amal, ada orang-orang dihisab dengan sulit atau teliti, ada orang dihisabnya dengan mudah. Namun ada juga orang yang tanpa dihisab sama sekali, dia langsung masuk surga. Rasulullah ngasihkan arahan lagi, memberikan bekal lagi pada kita agar di hari ini juga kita selamat lagi. Karena sangat menghitung Allah itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Saat ditutup semua kecuali tangan bicara, kaki bicara. Saat dihitung oleh Al-Muhsi. Maka sabda Rasulullah, wa anna talibal ilmi wal mar'atal mut'i'ata li zawjiha wal waladal barra li walidayhi yadkhulunal jannah bighairi hisab. Siapa yang menuntut ilmu dan perempuan yang taat kepada suaminya serta anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, mereka masuk surga tanpa dihisab. Sekali lagi, dan bahwasanya para penuntut ilmu dan perempuan yang taat kepada suaminya dan anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, mereka masuk surga tanpa dihisab. Jangan tinggalkan 3 amal ini. Mudah-mudahan kita niatkan malam ini sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita punya 1 tiket bi ghairi hisab. Setelah ini berbakti pada orang tua kita, tiket lagi kita yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Para istri berbakti pada suamimu, senangkan hati suamimu, maka yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Bersyukur nih yang jadi perempuan. Bersyukur yang jadi perempuan. Enak betul tuh, dapat tiketnya banyak. Bi ghairi hisab. Kedelapan terakhir, ketika menghadapi titian siratal mustaqim. Inilah akhir dari singgahan kita di yaumil akhir dan penentu jika kita selamat saat siratal mustaqim, maka kita akan sampai ke surga. Jikalau kita gagal, maka kita masuk neraka. Rasulullah bersabda, "Athbatukum 'ala sirati asyaddukum hubba li ahli baiti." Artinya orang yang paling tetap di atas sirat, maksudnya selamat di atas sirat, adalah orang yang paling cinta kepada ahli baitku. Nah, jangan sembarangan nih. Dengarkan nih, wahai keluargaku, saudara-saudaraku, nggak boleh sembarangan nih. Ini hadis Nabi. Orang yang mencintai ahli baitku, dia akan selamat dan tetap di atas siratal mustaqim. Dan sabda Rasulullah, man yakunil masjidu baitahu dhaminallahu birahi wa rahmati wal jawazi ala sirat. Barang siapa menjadikan masjid bagaikan rumahnya,
Allah menjamin mendapat kelapangan dan rahmat saat melewati siratal mustaqim, saat melewati sirat. Jadi yang pertama, minggu yang lalu kalau tidak salah, pesan Mbah Maimun itu, hendaklah engkau mencintai zuriyah Rasulullah itu. Oh begini, kalau engkau cinta pada zuriyah Rasul, yaitu ahli baitnya Rasul karena ilmunya, engkau akan membenci para habaib yang bodoh, misalkan, yang tidak berilmu, zuriyah Rasulullah. Kalau engkau mencintai zuriyah Rasulullah karena ideologi yang sama, engkau akan membenci yang berbeda ideologi. Kalau engkau mencintai para habaib, para zuriyah ahli bait Rasulullah karena kebaikannya, engkau akan benci kepada yang tidak baik. Karena itu, pesan Mbah Maimun Jubair, cintailah zuriyah Rasulullah karena padanya mengalir darah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Demikian hadirin, dan jangan lupakan nih masjid, karena itu juga menjadi syariat dari yang diarahkan dan disabdakan Rasul agar kita selamat saat melewati sirat. Mudah-mudahan sebagai keyakinan kita kepada Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung, Allah yang maha memperhitungkan, 8 singgahan itu kita selamat sehingga sampai kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Inilah Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Baik hadirin, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau disampaikan boleh. Terima kasih ini 72 orang yang hadir. Mudah-mudahan istiqomah. Tidak bosan mungkin saya menyapa ya. Yang baru hadir boleh di Zoom ini. Bagaimana nih? Coba. Assalamualaikum. Oh iya ya, ini bentar dari panitia. Mohon maaf tadi ada yang share video yang tidak dikenal gitu ya, mungkin kesalahan anaknya mungkin ya. Saya juga sampai kaget kenapa ada film kartun begitu. Mohon maaf, ternyata ada partisipan. Nah, oh iya ya, saya mohon sebentar dulu sebelum ditanya. Mohon doa dan keikhlasannya, tanggal 8 hari Senin saya sidang terbuka promosi disertasi doktor itu, dan hadirin beberapa orang yang minta link. Ternyata kemarin ke panitia pasca tidak dikasih katanya. Karena beberapa pengalaman terjadi fraudid. Kemudian ya tadi kayak tadi tuh tiba-tiba ada yang nge-share video, tiba-tiba ada yang mikrofonnya tidak di-mute sehingga mengganggu jalannya sidang senat terbuka itu. Sehingga tidak dibagi kecuali keluarga 5 orang akan menyertai, dan link Zoom-nya hanya untuk para penguji, para oponen ahli, para guru besar gitu. Jadi mohon doanya, keikhlasannya, moga-moga saya diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan dan keberkahan hari Senin ya. Gitu. Amin ya Mujib pisan. Silakan. Tadi Ibu mana? Silakan Ibu. Tadi ada Ibu yang mau nanya? Boleh, silakan. Saya boleh Ustadz? Ya, siapa ini? Saya dari Bogor, Pak. Gin. Boleh nggak yang ngomong di ini nih, mana videonya? Silakan Kang. Iya, kan itu kita harus berbakti pada orang tua ya. Iya, nah, betul. Pada saat beliau ada, perasaan kita tidak sempat berbakti gitu ya. Nah, ya. Terus? Nah, ternyata setelah beliau meninggal gitu, baru kita sadar bahwa kita dulu tidak pernah berbakti. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Oke, Ustaz. Baik, Akang. Berbakti pada orang tua yang sudah meninggal tidak terputus karena meninggalnya mereka. Ada 5 hal yang bisa dilakukan saat orang tua sudah meninggal dunia. Bakti seorang anak. 1, doa demi doa. Itu bakti seorang anak.
Jangan pernah lupakan dalam setiap kesempatan dan waktu engkau berdoa, awali bahkan utamakan terlebih dahulu engkau doa untuk orang tuamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2, melanjutkan amalan-amalan baik atau kemudian wasiat dari orang tua saat engkau punya kemampuan. Orang tua senang sedekah pada anak yatim kalau hari Jumat dan engkau punya kemampuan, lanjutkan. Moga-moga mendalla ala khair kafailihi. Saat kita menjadi contoh kebaikan, maka pahala akan mengalir juga pada yang mencontohkan. Nah, anak yang baik melanjutkan amalan-amalan baiknya orang tuanya. Orang tua tuh senang ngumpulin saudara-saudara ke rumahnya. Lanjutkan kalau engkau ada rezeki dan kemampuan. Termasuk saat orang tua punya wasiat, aduh nak pengen di kampung bapak teh ada masjid. Lanjutkan. Dan wujudkan. Itu bakti saat orang tua sudah meninggal dunia. 3, menyambung silaturahmi dengan orang tua kita. Tidak sedikit, mungkin karena tidak tahu ilmunya, orang tuanya atau ayahnya dari Garut. Waktu masih hidup sering lebaran ke sana, uaknya. Nah, saat meninggal hampir terputus, tidak pernah berhenti. Nah, ini menyakiti hati orang tua yang sudah meninggal dunia. Cara berbakti pada mereka melanjutkan dengan sahabat-sahabat orang tua, dengan karib kerabat. Agar mereka bahagia melihat anak-anaknya terus menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya. Keempat, bagian dari bakti adalah beramal atas nama orang tua. Wakaf masjid. Saya wakaf masjid ini atas nama orang tua saya. Belum haji, kemudian berhaji, badalkan orang tua haji, itu juga bakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Terakhir, ini persembahan terbaik, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah, itulah bakti terbesarmu pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak terlambat dan belum terlambat, bahkan tidak ada kata terlambat untuk bisa berbakti pada orang tua sekalipun sudah meninggal dunia. Begitu ya, Kang? Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Terima kasih nih. Jamaah yang baru malam ini boleh? Yang baru bergabung, bisa saya berdialog sebentar. Yang sudah, terima kasih. Ini satu persatu tidak cukup waktu untuk menyebut nama ibu bapak. Allah Maha Tahu. Dan keistiqomahan ibu bapak mudah-mudahan menjadi jalan berkah dan mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah. Demikian dari saya ya. Terima kasih karena sudah hampir jam 9, kita akan tutup dengan doa kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hadirin? Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Mas Wagi, Pak. Iya, silakan. Terima kasih ilmunya hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya baru bisa bergabung lagi malam ini, Pak Ustadz. Iya. Yang terutama barusan ditanyakan oleh penanya sebelumnya, memang betul sekali kedua orang tua saya khususnya sudah tidak ada. Jadi tadi penjelasan cukup gamblang dari Pak Ustadz dan menambah keilmuan buat saya khususnya dan keluarga. Dan insya Allah ada beberapa yang barusan disampaikan juga mengenai menyambung tali silaturahim, memang betul. Terus kemudian bagaimana tentang kita berkunjung ke atau berziarah ke makam orang tua gitu Pak Ustadz. Itu saja barangkali, terima kasih. Iya. Bagus Kang, kalau bisa sih langsung. Kenapa langsung? Walaupun ada yang mengatakan doa kan nyampe dari manapun. Betul, nyampe dari manapun. Tapi beda saja. Kita bersolawat kepada Rasulullah ya sampai dari Indonesia ini. Tapi kan beda kalau kita bisa berziarah ke Madinah langsung. Akan beda rasa hati, akan beda suasana. Nah, kalau sempat berziarah, siapa tahu orang tua kuburannya banyak ditumbuhi rumput ya kita rapihkan, banyak kemudian yang kotor kita bersihkan gitu. Karena kalau tidak sempat ya doa bagus. Tapi ziarah
Ya, saya insya Allah kalau pulang kampung berusaha sekuat tenaga untuk menyempatkan ziarah ke makam orang tua. Begitu ya. Di samping ziarah kubur itu menjadi pelajaran bahwa zikrul maut itu ya bagus untuk membuat hati kita lembut, membuat hati kita juga ingat akan kematian. Begitu kan? Kang Wagi nuhun. Terima kasih Pak. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan zikir dan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dambin azim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita doa sama-sama dari tempatnya masing-masing. Awali dengan doa untuk orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma warhamhuma. Sebut nama ayah ibu kita masing-masing. Warhamhuma ya Allah. Kama rabbayani saghira. Allahumma ij'al qabrahuma ya Allah radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma khufratan min khifatin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa sama-sama untuk keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mari sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina. Sebut nama istri, nama suaminya masing-masing. Wa dzurriyyatina. Kita sebut nama anak kita masing-masing. Wa dzurriyyatina ya Allah. Qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku, ibu dan bapak yang saya hormati. Semoga istiqomah dan sekali lagi hatur nuhun atas partisipasinya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Insya Allah malam Sabtu depan kita jumpa lagi ya. Mohon doanya mudah-mudahan sukses semuanya, sehat semuanya dan berkah semuanya. Hatur nuhun ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Ustaz wilujeng sidang terbuka. Nuhun. Insyaallah lancar. Amin amin Akang, nuhun semuanya, nuhun semuanya. Selamat Ustaz. Ya, pidoana hatur nuhun ya. Syukur Ustaz, semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Kabarin hasilnya Ustadz. Siap insyaallah. Mas Prat, insyaallah.